Indonesia versus Curaçao, bukan uji coba biasa Garuda. Jakarta, CNN Indonesia, Timnas Indonesia pantang loyo melawan Curaçao dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Sabtu 24 September. Karena laga ini bukan uji coba biasa bagi skuad Garuda. Curaçao jadi lawan penting bagi Indonesia pada uji coba resmi FIFA kali ini. Bukan saja demi menaikkan kepercayaan diri, tetapi juga untuk perbaikan peringkat Indonesia dalam ranking FIFA. Kepercayaan diri itu dibutuhkan Indonesia guna menambah rapor apik jelang Piala AFF 2022, 20 Desember 2022 hingga 16 Januari 2023 mendatang. Seperti kita semua tahu, meningkatkan peringkat Indonesia dalam ranking FIFA jadi salah satu target yang dibebankan PSSI kepada Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu sendiri menunjukkan kapabilitasnya membuat kemajuan bagi Indonesia dalam ranking FIFA. Saat pertama disentuh Shin Tae-yong, Indonesia di peringkat 173 FIFA pada 2020. Namun dalam lebih dari 2,5 tahun berikutnya, termasuk saat dilanda pandemi COVID-19, Indonesia kini di peringkat ke-155. Sebagai tuan rumah, Indonesia tidak boleh ciut nyali menghadapi Curaçao dengan peringkat yang jauh di atas skuad Garuda. Atau Curaçao yang dihuni pemain-pemain dari klub-klub Liga Eropa dan klub-klub top Asia. Ranking FIFA dan komposisi pemain Curaçao bukan persoalan bagi Indonesia dalam FIFA Matchday kali ini. Indonesia di era Shin Tae-yong punya pengalaman menghadapi lawan dengan peringkat FIFA yang terpaut jauh, yaitu Yordania. Indonesia melawan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait, 12 Juni. Saat itu Indonesia di peringkat ke-158 ranking FIFA sedangkan Yordania di posisi ke-88. Kini Indonesia di peringkat ke-155, sementara Curaçao di posisi ke-84 ranking FIFA. Walaupun jauh di belakang Yordania, tim Merah Putih tidak gentar dalam ajang resmi tersebut. Mark Klok dan kawan-kawan berani berduel, memainkan bola-bola pendek, dan memberikan pressing ketat. Timnas Indonesia berpengalaman menghadapi lawan dengan peringkat lebih tinggi. CNN Indonesia, Abdul Susila. Cara tersebut perlu diulangi Indonesia ketika berduel dengan Curaçao di Bandung nanti, termasuk memainkan zona marking saat bertahan. Dengan pertahanan yang kompak, Yordania kesulitan memberikan tekanan kepada Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023. Curaçao memang bukan Yordania, tetapi melihat komposisi pemain yang dibawa ke Indonesia tidak banyak berbeda dengan di CONCACAF Nations League, penampilan tim asuhan Remco Bicentini juga tidak banyak berubah. Indonesia punya peluang menyulitkan Curaçao dan kembali meningkatkan peringkat FIFA. Fisik jadi faktor utama yang perlu dipersiapkan timnas Indonesia dalam melawan Curaçao pada uji coba kali ini. Pemain-pemain sayap dan gelandang Curaçao memiliki kecepatan yang baik, seperti Elson Hoy dan Jonathan Bacuna. Untuk meladeni kecepatan itu, kebugaran pemain Indonesia harus bagus. Selain dalam bertahan, Indonesia juga bisa mengandalkan kecepatan ini dalam menyerang. Berkaca dari pertandingan melawan Kanada, pertahanan Curaçao mudah panik saat mendapatkan serangan cepat. Saat menghadapi Kanada, pertahanan Curaçao tidak begitu baik. Alphonse Davies yang notabene bermain di sektor sayap kiri serangan Kanada bisa dengan mudah masuk ke sektor tengah memberikan ancaman kepada Curaçao. Ricky Kambuaya atau Rahmat Irianto bisa mencoba menembus pertahanan Curaçao dengan cara tersebut. Akan tetapi Kambuaya dan Rian tidak harus bergerak sendiri, namun dibantu pemain lain yang membuka ruang agar peluang gol terbuka lebar. Konsentrasi juga jadi aspek lain yang harus benar-benar diperhatikan tim asuhan Shin Tae-yong ini. Curaçao tidak memiliki respons yang baik dalam menghadapi kemelut di kotak penalti. Kenji Gore dan kawan-kawan cenderung lebih melihat bola dibandingkan mengawasi pergerakan pemain lawan. Fokus ini dibutuhkan agar aliran bola Indonesia tidak putus. Dengan terus mengalirkan bola, Indonesia bukan tidak mungkin mudah menembus pertahanan Curaçao dan mencetak gol. Kecepatan Yakob Sayuri dan Witan Sulaiman juga bisa diandalkan dalam bola-bola daerah yang dikombinasikan dengan bola-bola pendek. Akan tetapi guna menghindari peluang terbuang sia-sia, ada baiknya tidak melakukan final pas lewat umpan silang lambung. Karena pemain belakang Curaçao yang lebih tinggi tidak akan sulit mengantisipasi umpan-umpan tersebut. Melihat postur pemain Curaçao yang besar-besar, tidak ideal bagi skuad Garuda memberikan perlawanan dengan man-to-man marking.
Pratama Arhan sendiri kewalahan saat meladeni duel 1 lawan 1 dengan Musa Tamari dari Yordania yang memiliki postur lebih besar. Dengan bermain zona marking dalam bertahan, pertahanan Indonesia bisa lebih terbantu saat menghadapi pemain-pemain Curaçao yang memiliki kecepatan dan juga postur besar.